Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A PJBL mata kuliah anti korupsi jurusan Teknik Sipil Universitas Siliwangi. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Asri Aulia dengan akhiran NPM 002. Perkenalkan, nama saya Haji Nugraha dengan akhiran NPM 019. Perkenalkan, saya Lutfi Faruludin dengan akhiran NPM 007. Perkenalkan, saya Fitri Dinda dengan akhiran NPM 018. Perkenalkan, nama saya Dea Nurul Aini dengan akhiran NPM 013. Dan di sini kami akan memberikan edukasi tentang dampak masif korupsi. Tetapi tunggu dulu, sebelum kita mengetahui apa saja dampak masif korupsi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa arti korupsi tersebut. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, biasanya dengan cara melanggar hukum atau etika. Tindakan korupsi bisa berupa penyuapan, memberi atau menerima uang atau sesuatu untuk mempengaruhi keputusan. Yang kedua, penggelapan, mengambil uang atau aset negara dan perusahaan. Ketiga, nepotisme dan kolusi, mengutamakan keluarga atau kerabat dalam jabatan atau proyek. Keempat, pemalsuan dokumen atau manipulasi anggaran. Setelah mengetahui arti korupsi, mari kita bahas dampak masif korupsi. Terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula Thomas Trikasi Lembong yang kembali menjalani sidang lanjutan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari Duta Palma Group. Rekonstruksi kasus dugaan suap penanganan perkara. Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi yang terjadi di proyek Pusat Data Nasional Sementara atau PDN. Mulai membuka penyidikan kasus dugaan korupsi berkaitan dengan perusahaan tekstil PT Sri Rezeki Isman atau Sritex. Pernah lihat jalan berlubang yang gak kunjung diperbaiki? Atau antrian pasien yang mengular di rumah sakit negeri? Itu bukan cuma karena dana kurang. Kadang karena dana diselewengkan. Korupsi bukan sekedar uang yang hilang, tetapi juga harapan yang hancur, mimpi yang gagal tumbuh. Mungkin kita nggak lihat langsung, tapi kita semua sudah menjadi korban. Korupsi bikin sekolah kekurangan buku, guru atau dosen digaji tidak dengan layak, siswa belajar di sekolah tanpa listrik, masa depan tergadaikan. Setiap satu rupiah yang dikorupsi, maka akan ada satu keluarga yang lebih sulit untuk mendapatkan air bersih, dan ada satu ibu yang lebih lama menunggu antrian di BPJS. Tapi bukan cuma soal fasilitas. Korupsi itu racun yang bikin kita gak percaya siapapun. Pemerintah diragukan, hukum dianggap Ketika kepercayaan hilang, maka lahirlah apatisme. Masyarakat menjadi diam, dan disitulah korupsi tumbuh subur. Korupsi bukan soal siapa yang mengambil, tapi siapa yang kehilangan. Dan jawabannya, kita semua. Kita mahasiswa Yang katanya agen perubahan. Tapi perubahan bukan hanya turun ke jalan. Mulai dari pikiran dan keberanian bicara. Kalau korupsi menyerang dari atas, kita lawan dari bawah. Dengan pengetahuan, kejujuran, dan aksi nyata. Tapi kita bukan hanya melawan korupsi, tapi kita melawan diam. Karena diam kita memperpanjang umur korupsi. Korupsi itu kadang gak kelihatan jelas, tapi dampaknya nyata banget. Jalan rusak, layanan lambat, bantuan gak nyampe. Kita sering mikir, itu urusan orang atas, padahal yang ngerasain. Lama-lama kita jadi apatis. Udahlah, semua juga gitu. Tapi hati-hati, kalau kita udah berhenti peduli, itu artinya kita udah kalah. Perubahan itu gak harus besar, bisa dari nolak nyontek, dari berani speak up, dari enggak cuek sama yang salah. Karena hal kecil kalau dilakuin bareng bisa jadi. Indonesia bersih dari korupsi itu bukan tugas segelintir orang, tapi tanggung jawab kita semua.
mulai dari diri sendiri sekarang. Kami mahasiswa tidak akan diam. Kami siap melawan korupsi.